Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 BNP A21 akan membahas tentang teori belajar kognitif menurut Tolman, Gagne, dan Piaget. Untuk anggota kelompok 3 ada Afika Nukarisma dengan NIM 20011160481, Esa Miadatus Solihah dengan NIM 2001416022520, Febrianti Nurlaili dengan NIM 20011160422, Gahli Wayu Fitrianti dengan NIM 20011160485, Hasisi Karisma Fahmi dengan NIM 20011160498, Muhammad Syahden dengan NIM 2002416100026, Princess Sika Olivia dengan NIM 2002416100035. Di sini kelompok kami akan membahas 3 subbab pembahasan. Yang pertama ada definisi teori belajar kognitif, yang kedua pandangan atau pendapat Tolman, Gagne, dan Piaget mengenai teori belajar kognitif, dan yang ketiga penerapan teori belajar kognitif menurut Tolman, Gagne, dan Piaget. Teori belajar kognitif. Teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Saya Febrianti Nurlaili akan menjelaskan pandangan atau pendapat menurut Tolman, Gagne, dan Piaget mengenai teori belajar kognitif. Teori menurut Tolman. Teori Tolman disebut sebagai pervasive behaviorism atau behaviorisme pervasif. Menurut Tolman, istilah pervasif digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sebagaimana kata lambat, cepat, benar, salah, atau belok kanan bisa dipakai untuk menjelaskan perilaku. Tolman mengatakan, menurut behaviorisme pervasif, perilaku adalah bertujuan kognitif dan moral. Namun ia tetaplah behaviorisme. Stimuli dan respon serta penentu perilaku dari respon adalah hal-hal yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu Robert Mills Gagne. Dalam bukunya yang berjudul The Conditioning of Learning, ia menyatakan bahwa learning is a change in human disposition or capacity, which persists over a period of time, and which is not simply ascribable to the process of growth. Jadi belajar adalah perubahan yang terjadi pada kemampuan manusia atau individu yang terjadi secara terus-menerus, dan bukan hanya disebabkan oleh pertumbuhan saja. Menurut beliau, belajar dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari dirinya sendiri dan faktor eksternal yang terjadi di luar dari diri sendiri, bisa lingkungan atau keadaan. Menurut Gagne pada tahun 1977, belajar disebutkan sebagai seperangkat proses yang bersifat internal bagi setiap individu, sebagai hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan atau kondisi. Tokoh selanjutnya yaitu Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan proses genetik yang didasarkan pada perkembangan sistem saraf. Semakin bertambahnya usia seseorang dan semakin kompleksnya susunan sel saraf, maka meningkat pula kemampuan yang dimilikinya. Menurut Piaget, belajar adalah proses penyesuaian, pengembangan, dan pengintegrasian pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang sebelumnya. Piaget membagi proses belajar ke dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama asimilasi, yang kedua akomodasi, dan yang ketiga ekuilibrasi. Proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif
yang dilalui oleh siswa yang terbagi ke dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama, tahap sensori motor. Pada tahap ini dilalui oleh anak yang berusia lahir sampai 2 tahun. Sedangkan tahap pre-operasional, tahap ini dilalui oleh anak yang berusia 2-8 tahun. Dan yang ketiga, tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak berusia 7 atau 8 sampai 12 atau 14 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasional formal. Pada tahap ini, anak berusia 14 tahun lebih. Selanjutnya yang ketiga, penerapan teori belajar kognitif menurut Tolman, Gagne, dan Piaget. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan teori kognitif menurut Tolman. Yang pertama, ada seekor tikus sering berhenti pada suatu titik tertentu dan memandang sekelilingnya, seolah-olah berpikir tentang berbagai alternatif yang ada, sehingga organisme itu bisa membuat kesimpulan sendiri dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua, ada 2 kulkas dalam rumah si A, yaitu di lantai 1 dan lantai 2. Dalam jangka waktu yang sama, si A tidak pernah memperhatikan sehingga suatu saat ia merasa sangat haus. Spontan si A akan mencari atau memilih salah satu dari kedua kulkas tersebut yang merasa paling dekat. Lalu ia mengambil sebuah botol minuman untuk diminum. Dari sini akan diketahui bagaimana menemukan air minum tanpa harus menunggu hingga terasa haus. Dan yang ketiga, seekor binatang dapat dilatih untuk masuk ke arah dalam kandang ketika merasa lapar ataupun haus dengan memberikan makanan atau minuman tersebut di dalam kandang. Dengan begini, mereka akan tahu arah kemana mereka saat haus ataupun lapar. Dan selanjutnya, saya menjelaskan implikasi teori dalam pelajaran. Yang pertama, mengontrol perhatian siswa dengan menjaga perhatian siswa dalam kelas untuk memperhatikan pembelajaran. Yang kedua, memberikan informasi pada siswa mengenai hasil belajar yang diharapkan guru dengan menjelaskan rencana pembelajaran siswa atau RPS yang dijelaskan pada awal perkuliahan. Yang kedua, merangsang dan mengingatkan kembali kemampuan-kemampuan siswa. Yang keempat, penyajian stimulus yang tidak bisa dipisah-pisahkan dari tugas belajar. Yang kelima, memberikan bimbingan belajar dengan memberikan bimbingan secara langsung di luar perkuliahan. Yang keenam, berikan umpan balik. Jadi untuk pembelajar dan pengajar harus ada timbal baliknya, jadi tidak ada pembelajaran satu arah. Nah, selanjutnya ada memberikan kesempatan bagi siswa untuk memeriksa hasil belajar yang telah dicapainya dengan memberikan kembali hasil tugas yang telah dilakukan sehingga siswa dapat mengevaluasi apa saja kekurangan mereka. Selanjutnya memberikan kesempatan untuk berlangsungnya transfer of learning. Yang terakhir, memberikan kesempatan untuk melakukan praktek dan penggunaan kemampuan yang baru diberikan. Jadi tidak semerta-merta dijelaskan secara teori saja, tetapi dengan memberikan tugas ataupun praktek yang dilakukan oleh siswa untuk merangsang kembali kemampuan-kemampuan atau pembelajaran yang telah diberikan. Baik, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penjabaran implikasi teori kognitif pada pendidikan oleh Piaget. Yang pertama, memusatkan perhatian kepada cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar kepada hasilnya. Jadi, guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada hasil tersebut. Pengalaman-pengalaman belajar sesuai dikembangkan dengan memperhatikan tahap fungsi kognitif. Dan jika guru penuh perhatian terhadap pendekatan yang digunakan siswa untuk sampai pada kesimpulan tertentu, barulah dapat dikatakan guru berada dalam posisi memberikan pengalaman yang dimaksud. Kemudian mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Dalam kelas, Piaget menekankan bahwa pengajaran pengetahuan jadi atau yang disebut ready-made knowledge, anak didorong menentukan sendiri pengetahuan itu
melalui interaksi spontan dengan lingkungan. Kemudian, yang ketiga, memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Nah, teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh dan melewati urutan perkembangan yang sama. Namun, pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Oleh karena itu, guru harus melakukan upaya untuk mengatur aktivitas di dalam kelas yang terdiri atas individu-individu ke dalam kelompok kecil siswa daripada aktivitas dalam bentuk klasikal. Lalu mengutamakan peran siswa untuk saling berinteraksi. Menurut Piaget, pertukaran gagasan-gagasan tidak dapat dihindari untuk perkembangan penalaran. Walaupun penalaran tidak dapat dihasilkan secara langsung, namun perkembangannya dapat disimulasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.